Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami dari kelompok 3 dengan anggota Adinda Anastasia, Anissa Ika, Bernardita Winda, Citra Nailus, dan Febioni Naki akan membahas mengenai pengembangan kurikulum yang terdiri dari pengertian, tujuan, prinsip, model, dan prosedur. Pembahasan yang pertama adalah pengertian. Menurut Suparlan pada tahun 2011, pengembangan kurikulum merupakan proses perencanaan, penyusunan, dan kegiatan yang dilakukan oleh perancang kurikulum sehingga dapat digunakan sebagai bahan ajar atau acuan dalam mencapai tujuan pendidikan. Sementara, menurut Purwadi pada tahun 2019, pengembangan kurikulum baik pada tingkat mikro maupun makro bersifat komprehensif dan mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang melibatkan pengembangan komponen kunci seperti tujuan, bahan, kegiatan, dan evaluasi. Sesuai fungsinya, kurikulum adalah suatu acuan yang sangat penting dalam dunia pendidikan. Maka, kurikulum sudah menjadi suatu keharusan untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan dinamika penduduk atau masyarakat, agar tujuan dari pendidikan itu dapat tercapai sesuai dengan tujuan nasional dengan Undang-Undang Dasar negara kita, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Dalam bukunya, Dasar-Dasar Perkembangan Kurikulum, Umar Malik menyebutkan, tujuan pengembangan kurikulum adalah goals dan objektif. Tujuan sebagai goals dinyatakan dalam rumusan yang lebih abstrak dan bersifat umum, dan pencapaiannya relatif dalam jangka panjang. Adapun tujuan sebagai objektif lebih bersifat khusus, operasional, dan pencapaiannya dalam jangka pendek. Tujuan pengembangan kurikulum sesuai dengan yang dikemukakan oleh para ahli pendidikan dapat disimpulkan bahwa pengembangan kurikulum ini bertujuan untuk merumuskan suatu proses dinamika yang dapat menjawab tantangan terhadap tuntutan perubahan yang terjadi dalam pemerintah dan bersifat umum. Pencapaian relatif dalam jangka panjang sejalan dengan visi dan misi pendidikan nasional. Prinsip-prinsip perencanaan kurikulum. Secara umum, rancangan kurikulum yang realistis itu harus berdasarkan prinsip-prinsip kurikulum. Menurut Umar Hamalik dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Perencanaan Kurikulum, menyebutkan bahwa prinsip-prinsip perencanaan kurikulum dibedakan menjadi 6. Prinsip yang pertama yaitu perencanaan kurikulum berdasarkan pengalaman-pengalaman yang pernah dialami siswa. Untuk prinsip yang kedua, perencanaan kurikulum berdasarkan keputusan-keputusan terkait dengan konten maupun proses. Untuk prinsip yang ketiga, yaitu perencanaan kurikulum mengandung keputusan-keputusan yang terkait dengan isu-isu ataupun topik. Untuk prinsip yang keempat, perencanaan kurikulum melibatkan banyak pihak. Untuk prinsip yang kelima, perencanaan kurikulum dilakukan secara bertahap atau level. Untuk prinsip yang keenam, yaitu perencanaan kurikulum merupakan suatu proses yang berkelanjutan. Menurut Nana Syahudi Sukmadinata, prinsip pengembangan kurikulum dibedakkan menjadi dua, yaitu prinsip-prinsip umum dan prinsip-prinsip khusus. Yang pertama yaitu prinsip-prinsip umum. Prinsip umum yang pertama yaitu relevansi. Untuk prinsip yang kedua yaitu fleksibilitas. Untuk prinsip yang ketiga yaitu kontinuitas. Untuk prinsip yang keempat yaitu praktis. Prinsip yang kelima yaitu efektivitas. Yang keempat yaitu model pengembangan kurikulum. Model administratif yang memiliki istilah lain seperti top-down approach dan land staff procedure. Semuanya memiliki arti yang sama, yaitu pendekatan atau prosedur pengembangan kurikulum yang dilakukan oleh suatu tim atau suatu pejabat tinggi yang memiliki suatu kebijakan. Yang kedua yaitu model pendekatan grassroots yang merupakan kebalikan dari pendekatan administratif. Pendekatan grassroots disebut sebagai dengan istilah pendekatan bottom up, yang suatu proses pengembangan kurikulum yang diawali dari keinginan yang muncul dari tingkat bawah, yaitu sekolah sebagai satuan pendidikan atau para guru. Keinginan ini biasanya didorong oleh hasil pengalaman yang dirasakan oleh pihak-pihak sekolah atau guru. Yang ketiga yaitu model demonstrasi yang pada dasarnya bersifat grassroots, datang dari bawah. Model ini diprakasai oleh sekelompok guru
yang bekerja sama dengan ahli yang bermaksud mengadakan perbaikan kurikulum. Model ini umumnya berskala kecil, hanya mencakup satu atau beberapa sekolah. Secara umum, prosedur dalam pengembangan kurikulum itu terdiri atas 1. Analisis dan diagnosis kebutuhan. Langkah ini dapat dilakukan melalui survei dan atau studi terhadap kebutuhan siswa, tuntutan masyarakat, dan harapan pemerintah terhadap pendidikan di sekolah. Yang kedua, perumusan tujuan. Pada langkah ini, pengembang kurikulum merumuskan tujuan mulai dari tujuan yang paling umum, yaitu tujuan institusional, sampai ke tujuan yang paling khusus, yaitu tujuan pembelajaran. Yang ketiga, pemilihan dan pengorganisasian materi. Kegiatan yang dilakukan pada langkah ini adalah penetapan ruang lingkup atau skop dan urutan atau sequence materi pelajaran yang harus disediakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan sequence, perlu mempertimbangkan beberapa hal, yaitu sebagai berikut. A. Taraf kesulitan materi pelajaran atau isi kurikulum. B. A. Persepsi atau pengalaman masa yang lalu. C. Kematangan dan perkembangan siswa. D. Minat dan kebutuhan siswa. Keempat, pemilihan dan pengorganisasian pengalaman belajar. Pada langkah ini, pengembang kurikulum menentukan berbagai pendekatan, strategi, dan metode, serta teknik yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan karakteristik materi yang telah ditetapkan. Pengalaman belajar yang dipilih harus mencakup berbagai kegiatan mental sampai fisik yang menarik minat siswa, sesuai dengan tingkat perkembangannya, dan merangsang siswa untuk belajar aktif dan kreatif. Yang kelima, pengembangan evaluasi. Pada langkah ini, pengembang kurikulum mengembangkan alat evaluasi untuk mengukur ketercapaian tujuan dan keterlaksanaan komponen-komponen kurikulum lainnya. Evaluasi kurikulum dapat dilakukan terhadap komponen-komponen kurikulum itu sendiri, evaluasi terhadap implementasi kurikulum, dan evaluasi terhadap hasil yang dicapai. Sekian, apabila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.